Kamu mau apaan sih? Aku mau kalau kita balikan lagi. Aku masih sayang banget sama kamu, sayang. Gak, aku gak mau. Kamu tuh bohong. Kamu jadi laki-laki harus tanggung jawab. Ingat sama anak kamu yang di Bogor. Aku gak mau kalau kita bubar. Apaan sih? Itu ada soal pembunuhan. Pembunuhannya itu korbannya cewek cowok? Cewek. Cewek. Ciri-ciri ceweknya itu bagaimana, Pak? Masih muda, cewek-ceweknya masih Sekitar muda. ukuran berapa? Sekitar 20 tahunan dah. Bapak lihat korbannya di dalam apa bagaimana? Saya sudah di luar, Pak. 5 hari sembunyi di kampung halaman, sebutir peluru polisi bersarang di betis kanan, mengakhiri pelarian. Lika-liku perangkap asmara mengorbankan nyawa seorang anak dara. Sesaat lagi dalam Rajapati, cinta mentok di gudang kosong. Sudah 2 hari Rina Jasrina tak pulang. Ayahnya Amin pusing bukan kepalang. Sepanjang malam sudah melanglang, namun putri sulungnya masih menghilang. Seisi benak dan hatinya terguncang. Rin, kamu tuh di mana? Pasti udah nyari kamu kemana-mana tapi gak ada. Abah! 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 Abah sekarang, Abah! Ayo kita ke Meru Ilir sekarang! Apa Mar? Si Rina teh ada di Meruya Ilir? Iya, Abah! Si Teteh udah meninggal, Abah! Amar dapat pesan WA dari Aris banget, dia dari sana, Bang. Ya, Bang. Bener kamu tuh ya, serius. Si Rina tuh sudah meninggal. Innalillahi rajiun. Ya, Bang. Ya, Bang. Ya udah, sekarang kita ke sana. Inilah pesan yang menyebabkan kegemparan. Dikabarkan dengan lugas, Rina Jasrina sudah tumpas. Jadi ini tempatnya si Rina. Iya, Pak. Mas, ada yang bisa dibantu, Mas? Tolong dobrak pintu itu, Pak. Kakak saya di dalam, Pak. Apa? Mesti panggil Pak RT dulu. Tunggu ya, Mas. Saya panggil Pak RT dulu. Tolong ya, Pak ya. Tolong, Pak. Gimana, Pak? Dalam sini, Pak. Udah ada Pak RT-nya, Pak. Tolong, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ada apa nih, Pak? Kakak saya di dalam, Pak, udah Iya, meninggal, Pak. Anak saya udah meninggal, Pak. Tolong ya, Pak ya, Pak. Udah meninggal? Pak, iya, Pak. Dia ada di dalam, Pak. Beneran udah meninggal? Ya, tolong, Pak. Ayo, 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 ayo. Kita dong, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rina! Aroma tak sedap menguar, mengundang keramaian warga yang tak sabar. Ingin melihat langsung sosok jenazah yang ditemukan dalam gudang ruko yang sedang dipugar. Identitas korban, yakni Rina Jasrina asal Kabupaten Kuningan. Warga setempat langsung mengenali, merupakan istri dari salah satu kuli. Dialah Aris, pembantu tukang yang sedang memugar ruko milik Hamid warga Kembangan.
Majapahit, pembunuhan. Dengan Aris pula lewat pesan WA memberitahu keluarga korban di mana jenazah Rina berada. Bidikan polisi telah mengarah kepadanya. Namanya Aris. Aris itu siapa sih, Pak? Aris tukang, Pak. Kenek tukang dia. Tukang kayu. Ya tukang bangunan lah, dia sebagai keneknya. Oh, di ceritanya pernah ketemu dengan Bapak ya? Ketemu. Gimana tuh Pak ceritanya, Pak? Dia ketemu di sini sama saya. Heeh. Dia juga kerjanya di belakang di bangunan sini. Heeh. Gelagatnya gimana, Pak? Orangnya pendiam, Pak. Heeh. Nggak ada sama sekali dia nggak nyangka sekejam itu. Gitu. Terakhir ngomong sama Bapak bagaimana? Dia nggak ada ngomong apa-apa sih, cuman tanya saya, Aris, kenapa sih lu kamu bingung banget? Mau minta duit Pak Haji sama adanya Pak Haji katanya. Ya udah kamu ke belakang ada enggak? Dia balik saya tanya, ada Aris? Nggak ada. Udah sampai di situ. Wanita yang dibunuh ini adalah siapanya Aris, Pak? Kalau punya pacar ngapung sama saya istrinya. Oh, istrinya. Setelah tadi orang tua korban datang itu masih pacaran. Dulu, Bah. Rina, jangan tinggalin Bapak. Maaf Pak, dari mana Bapak bisa tahu kalau jenazah bisa ada di sini Pak? Dari anak saya, Pak. Maaf, Pak. Dari saya, Pak. Anda siapa? Lalu bagaimana Anda bisa tahu korban ada di sini? Saya Amar, Pak. Adiknya Rina. Mantan pacar Rina mengirim pesan ke ponsel saya, Pak. Boleh saya lihat handphonenya? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Rina, udah tinggalin Bapak, Rina. Baik, kalau begitu sekarang posisinya dia ada di mana? Dia orang rantau, Pak. Dari Sumatera. Tapi yang saya tahu dia tinggal di sini. Bapak tenang ya Pak ya. Bapak tidak usah khawatir. Kami pasti akan menangkap pelakunya Pak. Walaupun pelakunya bersembunyi di Sumatera Pak. Iya Pak, tolong Pak, tangkap pembunuh anak saya Pak. Pasti Pak ya. Tetap sabar ya Pak ya. Rina. Dan kami juga mendapat petunjuk dari keluarga korban bahwa keluarganya menerima pesan yang melalui WhatsApp bahwa ada yang diduga pelaku, yang kita duga pada saat pelaku mengirimkan pesan permohonan maaf dan menunjukkan keberadaan korban. Berdasarkan petunjuk itu kami melakukan penyelidikan, kami melakukan pengejaran terhadap yang kita duga pelaku. Dan pada tanggal 3 Juli kami berhasil menangkap pelaku di Lampung. Dan selanjutnya pelaku kita bawa ke Jakarta. Satu tim reserse Polres Metro Jakarta Barat menuju Lampung, tepatnya ke Kabupaten Pringsewu, tempat Aris berlindung. Jaraknya sekitar 42 km dari kota Bandar Lampung. Tersuruk di pelosok kampung, Aris sedang tertidur pulas ketika polisi mengepung. Nama saya Pak. Hah? Aris. Polisi tidak kesulitan sama sekali sebab Aris pasrah mengikuti perintah polisi. Sampai ketika dilihatnya polisi lalai, Aris coba melarikan diri.
Sia-sialah Aris mencoba kabur. Sebutir peluru timah membuatnya tersungkur. Akibatnya Aris nyaris tidak dapat berjalan sendiri jikalau polisi tidak menopangnya berdiri. Tutup lain. Hasil visum atas jenazah korban menyimpulkan sebab kematiannya akibat kekerasan tumpul yang menyumbat saluran pernapasan sehingga padam nyawa korban. Dari Aris pula, polisi menyita sejumlah barang curian berupa perhiasan korban. Kita lakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan kita ketahui motifnya adalah karena sakit hati. Ya. Korban ini memutuskan, ya, minta putus istilahnya, karena mereka pacaran, mereka ini sudah 8 bulan pacaran. Kemudian pada hari Jumat tanggal 29, ya, tanggal 29 sekitar pukul 21.30 malam, ya setengah 10 malam, korban dijemput oleh pelaku dan dibawa ke kos-kosannya pelaku. Kemudian di sana pelaku mohon maaf agar tidak diputuskan hubungan mereka. Namun korban tetap bersikukuh untuk mengakhiri hubungannya, sehingga pelaku sakit hati dan kemudian mencekik leher korban dan kemudian membenturkan kepalanya dan menginjak leher korban. Lantas, benarkah Aris si pelaku sakit hati atau adakah motif lain di balik keji? Riz, nama siapa? Riz. Kenapa Riz itu? Lu kenapa ngebunuh, Riz? Ngebunuh kok bisa sih? Tega ngebunuh? Ya hilaf. Hilaf. Hilaf kenapa? Hilang. Nggak sadar itu. Apa? Terus apa sih pemancing hilafnya lu itu apa? Dengan kata bubar. Umur berapa? Oh mau diputusin. Riz, Iya. mau diputusin. Itu pemicunya. Dengan kata-kata bubar. Kamu putus aja. Terus itu udah berapa lama emang jalin hubungan sama korban? Udah 8 bulan sebenarnya masih sayang. 8 bulan. Baru setahun merantau di Jakarta, Rina Casrina sudah kepincut seorang pria. Dengan segala jurus rayuan, Aris adalah Don Juan. Lewat media sosial Facebook, Aris mainkan segala jurus asmara pamungkas dengan niat busuk. Diterbangkan cinta, si Mojang 21 tahun dibuatnya mabuk. Makanya kayak lagi cerita sama siapa? Gimana banget sih? Senyum sendiri itu. Ya. Rina Casrina, anak sulung dari 5 bersaudara. Si karyawati perusahaan jasa kebersihan itu menopang ekonomi keluarga. Di Jakarta, Rina tinggal bersama ayah serta adik lelakinya. Sedang sisa 3 adiknya tinggal di Kabupaten Kuningan bersama ibunya. Rina, itu dimakan dulu. Ini udah kelewat asar loh, nanti kamu sakit lagi. Iya, Bah. Rina makan ya. Rin, Bapak mau nanya sama kamu. Kenapa sih kamu suka sama si Haris? Emang dia ganteng, kaya? Kamu gimana sih? Ya, emangnya kenapa, Bah? Dia kan baik, setia juga sama aku. Rina mabuk asmara. Kian hari, kian bergelora. Ayahnya cuma bisa mengelus-ngelus dada, serta berharap takkan datang prahara. Assalamualaikum, Pak.
Pak, aku jalan dulu ya. Iya, Rin. Nanti ya, Rin ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Riz? Iya, nanti ya, Riz. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Riz. Mana teh? Pulang kerja. Nih, buat kamu. Wah, apa nih? Saya kesukaan kamu. Wah, makasih banyak ya teh. Kak, Iya. ya duluan ya. Iya. Ya udah kalau gitu pulang dulu ya. Ya, kamu hati-hati ya. Dah, salam hati-hati ya. Iya. Dadah. Akhir bulan Juni 2018, bagai padi hampa tak bernas, cinta Rina mendadak kandas. Amat kontras dengan Aris yang tak ikhlas jika ikatan cinta mereka lepas. Sayang, kamu kenapa? Kenapa kamu diem aja sih? Coba, kamu dengerin aku ya. Aku itu benar-benar sayang tulus sama kamu. Bahkan, aku mau ngajakin kamu berketemu sama orang tua aku sekarang. Gak, aku nggak bisa. Aku banyak kerjaan. Aku sibuk. Lagi pula ada teman aku yang mau lamar kerjaan. Rin. Kamu kenapa sih? Sombong banget. Rin, kamu lihat aku. Lihat. Kamu kan yang nuntut aku buat terus sama kamu. Tapi apa? Kamu malah yang begini, Rin. Nah, tapi apa? Kamu yang diri begini nih. Dasar laki-laki tukang bohong. Kamu pikir aku bodoh? Yang bisa kamu bohongin dan kamu mainin perasaan seenak gitu aja? Hah? Aku mau sekarang kita putus. Apa? Putus? Kamu berani kan? Berani kamu? Ya berani, emangnya kenapa? Hah? Kamu mau ancam aku buat sebar foto itu? Kalau sampai kamu sebar foto itu, aku bakal infantorin istri kamu yang di Bogor. Apa? Tahu dari mana hal itu, Rin, kamu? Tahu dari mana? Udahlah, kamu gak usah tahu udah aku tahu dari mana. Yang jelas kamu tuh tukang bohong. Aku mau sekarang kita putus. Rin. Tunggu sebentar. Aku bisa jelasin semuanya, Rin. Aku sama istri aku udah lama cerai. Jadi, Rin, aku mohon jangan marah sama aku ya, Rin. Oh, udahlah, aku gak mau dengar penjelasan dari kamu lagi. Rin, Lina! Rin, tunggu dong, Rin. Rin! Mau kemana teh? Mau ke ATM dulu ya sebentar? Ikut dong. Udah gak usah, kamu di rumah aja ya, temenin Abah. Deh. Assalamualaikum. Salam. Wah, kebetulan. Rina ada nggak? Lagi ke ATM. ATM? Di depan, Pak. Oh, kasih ya. Rin, sebentar, Rin. Aku mau ngomong baik-baik sama kamu. Kamu bisa ikut aku dulu kan? Nanti pulangnya, kamu aku antar. Ya udah, tapi jangan lama-lama ya. Iya, aku janji. Ikut ya. Yuk. Kita ngapain sih kesini? Ayolah sayang, kali ini aja. Kau masuk dulu ya. Nanti pulangnya aku anterin. Ya. Riz. Pak RT. Sama siapa kamu? Sama
Istri Pak RT. Oh, istri? Iya. Pak RT, kayaknya udah malam. Saya masuk dulu ya. Oh, ya udah. Iya, Pak. Ya. Halo, Ra. Halo. Kamu mau ngomong apaan sih? Cepetan, aku tuh mau pulang, ini udah malam. Sayang, aku mau kalau kita balikan lagi. Aku masih sayang banget sama kamu, sayang. Gak, aku gak mau. Iya, aku minta maaf sama kamu, aku udah bohong sama kamu. Tapi sebenarnya, aku sama istri aku udah pisah lama. Aku mohon, kita balikan ya. Kamu tuh bohong. Kamu jadi laki-laki harus tanggung jawab. Ingat sama anak kamu yang di Bogor. Tapi aku lebih milih kamu. Aku mau nepatin janji aku sama kamu dari awal kita pacaran. Aku mohon, Rina, kita balikan ya. Ogah, kita lebih baik bubar. Bubar? Apa bubar? Aku nggak mau kalau kita bubar. Lepasin. Aku sayang sama kamu. Lepasin. Kita bisa, Rina. Aku nggak mau. Lepasin. Maafin aku. Celaka, benar-benar celaka. Satu korban nyawa tergadai oleh nafsu neraka. Aris mencabut nyawa si anak Dara. Dengan modal duit upah 600.000. Dari Jakarta, Aris melarikan diri ke Indramayu. Sebelum kemudian kabur ke Kabupaten Pringsewu. Ia jual sepeda motornya dahulu. Hasil otopsi ada tanda-tanda kekerasan pada leher. Jadi yang menyebabkan kematian adalah tanda-tanda kekerasan pada leher sehingga tersumbatnya oksigen. Ya, tersumbatnya oksigen korban tidak bisa bernapas. Pasal 338, ancaman hukuman 15 tahun penjara.